Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Badrudin SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sibila Timur sekaligus mentor orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Kota Surakarta tahun 2024. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi yang dimuliakan Allah SWT. Pada kesempatan ini marilah pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga bisa mengikuti kegiatan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Kota Surakarta tahun 2024 ini dengan baik dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika P3K tahun 2024 Kota Surakarta. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan peserta laporan orientasi oleh Ibu Mutiara dan Nirmala SPD. Yang ketiga tanggapan dan arahan dari mentor oleh Bapak Badrudin SPD. Yang keempat penandatangan berita acara seminar. Yang kelima penutup. Baiklah, untuk melaksanakan kegiatan ini, untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka dengan doa bersama. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Acara yang kedua yaitu paparan peserta laporan orientasi oleh Ibu Mutiara dan Nirmala SPD. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Badrudin SPD dan juga Bapak Ibu Guru beserta seminar, terima kasih banyak telah hadir meluangkan waktu untuk seminar hasil laporan dari saya. Baik Bapak dan Ibu, judul laporan orientasi saya yaitu implementasi praktik pembelajaran inovatif dengan program Branding pada peserta didik kelas 3 di Sekolah Adiwiyata SD Negeri Sibila Timur Surakarta. Bapak Ibu, izinkan saya untuk sedikit membacakan kurikulum vitae dari saya. Nama lengkap saya yaitu Mutiara Nirmala SPD, NIP 3K 1992 11 14 2023 21 2020. Jabatan ahli pertama guru kelas unit kerja di SD Negeri Sibila Timur Surakarta. Riwayat pendidikan saya pernah bersekolah di SD Negeri Mojo Sragen tahun 1999, lalu di SMP Negeri 1 Sragen tahun 2005, SMA Negeri 1 Sragen di tahun 2008, dan Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 2011. Untuk latar belakang pada proposal saya, yaitu dalam rangka mewujudkan perannya sebagai pelayan publik, ASN diharapkan dapat melaksanakan tugasnya melalui pelayanan berakhlak sehingga mampu menghadapi tantangan-tantangan global di kedepannya. Berikut saya sampaikan PP nomor 49 tahun
2018 tentang manajemen P3K. Salah satu nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak, adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Maksud dari orientasi ini yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2024 dimaksudkan untuk membekali peserta orientasi dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan juga etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya untuk mencapai visi dan juga misi dari organisasi. Yang di sini untuk lebih detail dijabarkan maksud dari orientasi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu wujud pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan selama kegiatan orientasi berlangsung. Yang kedua yaitu pengenalan terhadap masalah yang ada pada lingkungan unit kerja peserta. Dan yang ketiga untuk mengetahui kekurangan yang terdapat di lingkungan unit kerja yaitu di SD Negeri Siberani Timur Surakarta dengan rencana aksi implementasi praktik pembelajaran inovatif dengan program Darling pada peserta didik kelas 3 di Sekolah Adiwiyata SD Negeri Siberani Timur Surakarta. Lalu tujuannya ketika setelah mengikuti orientasi, maka peserta akan mampu untuk memahami dan juga mengenal nilai dan juga etika pada instansi pemerintah. Di sini untuk tujuan dijabarkan juga menjadi 3 poin. Yang pertama, mendukung visi dan juga misi serta program kerja kepala daerah yang terpilih. Yang kedua, melakukan pengamatan, menganalisis, dan mempelajari kekurangan yang terdapat pada lingkungan sekolah. Yang ketiga, melakukan terobosan untuk mengatasi masalah dan konklusi atas permasalahan yang ada pada lingkungan kerja peserta. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan orientasi P3K untuk angkatan 3 dari tanggal 3 September sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 bertempat di unit kerja masing-masing. Untuk saya, tempat pelaksanaan orientasi P3K di SD Negeri Siberani Timur Surakarta yang beralamatkan di Jalan Sibera Raya nomor 35 Perumnas Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan visi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan juga sejahtera. Nah, untuk mewujudkan visi itu, maka pemerintah Kota Surakarta membuat misi-misi atau langkah-langkah dari 1 sampai 7. Di sini yang pertama itu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan juga infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Untuk misi yang keempat yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan juga olahraga. Lalu yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan juga kolaboratif. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan juga kerukunan antar umat beragama. Ini merupakan SOTK atau bagian perangkat daerah Kota Surakarta yang dari wali kota dan juga wakil wali kota sampai ke
sekretariat DPRD dan juga sampai ke dinas daerah, badan daerah, kecamatan dan juga inspektor. Lalu ini juga ada lampiran struktur organisasi dan tata kerja Kota Surakarta. Nah, lalu saya juga akan menyampaikan visi dari SD Negeri Sibela Timur Surakarta. Nah, di sini visi dari SD Negeri Sibela Timur Surakarta yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berbudaya, berkarakter dan juga berwawasan lingkungan hidup. Dari visi itu, maka SD Negeri Sibela Timur merumuskan misi yang akan dijalankan untuk meraih visi. Yang pertama, mendidik peserta didik untuk berbudi pekerti luhur sesuai dengan agama yang dianut. Yang kedua, mendidik dan membiasakan peserta didik untuk hidup disiplin. Yang ketiga, untuk pengembangan potensi yang mengikuti ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang keempat, mengembangkan potensi di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kelima, mendorong terbentuknya karakter siswa seperti cerdas, kreatif, mandiri, dan juga berkarakter tentunya. Dan yang terakhir, mengembangkan budaya peduli lingkungan, mengingat SD Negeri Sibela Timur Surakarta adalah sekolah adiwiyata. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan rencana dan juga hasil kerja PPPK atau P3K yang saya angkat. Jadi di sini isu yang saya angkat yaitu kurangnya implementasi praktik pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta tujuan pembelajaran. Kemudian gagasan yang saya angkat dari isu tersebut, maka saya mengimplementasikan praktik pembelajaran inovatif dengan program Darling pada peserta didik kelas 3 di Sekolah Adiwiyata SD Negeri Sibela Timur Surakarta. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya nih, program Darling itu apa? Program Darling adalah akronim nih, Bapak Ibu, program sadar lingkungan. Jadi saya singkat menjadi program Darling. Nah, di sini implementasi untuk program Darling saya bagi menjadi 3 poin. Kenapa saya memilih program ini? Karena program ini yang pertama, program dalam implementasi praktik pembelajarannya dapat berbasis lingkungan, mengingat SD Negeri Sibela Timur merupakan sekolah adiwiyata. Lalu poin yang kedua, dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan karakternya masing-masing. Karena peserta didik itu merupakan pribadi yang unik dan memiliki kekhasannya masing-masing. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga cita lingkungan. Untuk rencana dan juga hasil kerja pada kegiatan pertama, saya melakukan kegiatan pendahuluan. Lalu tahapan kegiatannya, saya melakukan identifikasi masalah dengan metode observasi. Lalu saya berdiskusi dengan mentor dan juga rekan sejawat tentang permasalahan dan juga solusinya. Lalu dan yang terakhir, setelah saya diskusi dengan mentor dan rekan, saya juga melakukan sinkronisasi dengan rekomendasi dan juga perbaikan pada rapor mutu pendidikan. Lalu outputnya, di sini ada notulen dari mentor dan juga rekan sejawat tentang permasalahan dan juga solusi yang dipecahkan terkait isu yang saya angkat. Nah, ini Bapak Ibu, jadi setelah saya tadi melakukan diskusi dengan mentor, di sini saya melakukan sinkronisasi dan juga permasalahan bersama mentor dengan menentukan solusinya berdasarkan rekomendasi dari rapor pendidikan SD Negeri Sibela Timur Surakarta untuk menjadi acuan. Di sini dapat terlihat bahwasanya kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa perlu ditingkatkan. Nah, dari rapor pendidikan adanya perbaikan dapat berupa kegiatan pengembangan terkait inovasi metode pembelajaran
ataupun workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode dan juga strategi. Untuk yang terakhir juga ada penyusunan modul interaktif dan juga penggunaan media pembelajaran di dalam kelas. Untuk kegiatan yang kedua, saya melakukan asesmen awal. Di sini tahapan yang saya lakukan yaitu melakukan asesmen awal pembelajaran dengan melakukan analisis pada karakteristik peserta didik. Untuk kasus saya yaitu berada di kelas 3B, Bapak Ibu. Lalu outputnya ada hasil asesmen berupa karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar anak-anak kelas 3B dan juga kemampuan yang ingin ditingkatkan seperti kemampuan kolaborasi, berpikir kritis dan juga rasa ingin tahu. Yang ketiga, kegiatan yang ketiga, saya merancang model pembelajaran inovatif dengan model project based learning setelah saya mengetahui karakteristik peserta didik kelas 3 dan juga gaya belajar mereka. Jadi tahapan yang saya lakukan yaitu menentukan tujuan pembelajarannya, merancang untuk perencanaan proyek, lalu ada penyusunan jadwal, pelaksanaan dan juga monitoring, dan pengujian hasil serta presentasi. Nah, outputnya itu terlaksananya pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan karakteristik peserta didik saya, yaitu kelas 3B. Untuk kegiatan yang keempat yang saya lakukan, melakukan evaluasi pembelajaran bersama guru. Nah, di sini evaluasi saya lakukan dengan 2 tahap. Yang pertama, saya melakukan evaluasi dengan mengamati lingkungan sekitar, sehingga peserta didik juga dapat belajar apa yang telah mereka ketahui di kelas dan mereka cocokkan dengan kehidupan nyata yang berada di lingkungan sekitar sekolah. Lalu juga saya melaksanakan tes evaluasi Bapak Ibu untuk mengukur kemampuan peserta didik. Lalu outputnya tersedianya laporan evaluasi dan juga penilaian pada pembelajaran. Kegiatan yang kelima yang saya lakukan yaitu melakukan refleksi. Nah, di sini saya melakukan refleksi dengan melakukan refleksi ketika pembelajaran selesai dilaksanakan dan dengan melakukan motivasi tentunya. Lalu juga peserta didik saya minta untuk mengisi umpan balik sehingga nanti peserta didik ketika dalam pembelajaran apa yang ingin mereka ketahui atau materi apa yang ingin mereka gali di kedepannya. Nah, di sini outputnya itu adanya catatan umpan balik peserta didik untuk saran dan juga perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Bapak Ibu, saya juga akan memaparkan rencana hasil kerja menengah saya ya Bapak Ibu. Untuk tahun yang pertama, saya melaksanakan metode pembelajaran yang inovatif dengan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi tahun pertama yang saya gali adalah metode pembelajaran inovatif. Nah, outputnya pelaksananya pembelajaran yang inovatif serta relevan dengan karakteristik peserta didik. Untuk tahun kedua pada program sadar lingkungan atau Darling, kegiatan yang saya lakukan yaitu merancang modul elektronik berbasis ekopedagogi. Ekopedagogi itu adalah pelajaran yang berwawasan dengan lingkungan tetapi berkelanjutan ya Bapak Ibu. Terus outputnya adanya media pembelajaran berupa modul pembelajaran berbasis lingkungan yang berkelanjutan sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang menarik untuk peserta didik dan juga menambah wawasan peserta didik tentang lingkungan. Untuk tahun ketiga, karena peserta didik saya membutuhkan peningkatan kolaborasi dan juga kerjasama ya Bapak Ibu, maka saya melakukan kegiatan pembuatan video pembelajaran dengan peserta didik dengan mengangkat isu lingkungan yang kontekstual. Mengingat sekolah kita juga dekat dengan tempat pembuangan air atau bukit jempol, dan hal itu bisa digunakan untuk media pembelajaran. Nah, di sini outputnya tersedianya video pembelajaran
kolaboratif dengan peserta didik yang dapat memberikan pengalaman belajar yang nyata. Pada tahun keempat, Bapak Ibu, kegiatan saya akan merancang game edukasi sadar lingkungan atau darling yang sederhana. Nah, di sini game edukasi yang diintegrasikan ke pembelajaran akan membuat peserta didik merasa bahwasanya pembelajaran tidak monoton dan juga menyenangkan. Nah, di sini juga tentunya dapat mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang beragam. Karena kalau dengan penerapan metode dan juga media atau pembuatan modul saja, ada beberapa gaya belajar yang belum terkoordinir di situ. Maka di sini saya akan merancang game edukasi. Lalu untuk tahun kelima, Bapak Ibu, karena dalam pembelajaran lingkungan itu penting sekali untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, maka tahun kelima saya akan melakukan kegiatan sinau bareng atau SINBAR dengan komunitas pecinta lingkungan yang ada di Kota Surakarta. Nah, outputnya nanti akan bertambah pengetahuan peserta didik yang lebih luas dan juga mendalam tentang lingkungan dengan tim yang berpengalaman. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan ya Bapak Ibu dari hal yang sudah saya sampaikan berdasarkan proposal saya. Nah, di sini kesimpulannya ada 4 poin penting. Yang pertama, pentingnya identifikasi masalah dan juga asesmen awal untuk mengetahui permasalahan dan juga solusi yang diambil. Jika masalah sudah diidentifikasi, asesmen sudah dilakukan, maka solusi akan tepat sasaran. Untuk yang kedua, adanya upaya peningkatan praktik pembelajaran inovatif di sekolah itu dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Bapak Ibu dapat melaksanakan dengan strategi pembelajaran, metode, media, bahan ajar yang dapat mengasah kemampuan dan juga karakteristik peserta didik. Yang ketiga, itu pentingnya peran semua warga sekolah untuk memberikan kontribusi yang positif untuk pengalaman belajar pada peserta didik dan juga pengembangan diri peserta didik di kehidupan yang akan datang. Lalu yang terakhir, tentunya kegiatan yang kita lakukan bersama itu kegiatan sesuai dengan visi dan juga misi SD Negeri 9 Timur Surakarta. Kalau saya tadi yang lebih ke kaitannya dengan membuat peserta didik sadar akan lingkungan. Ingat, kita adalah sekolah adiwiyata. Nah, ini saran ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 saran yang dapat disampaikan. Bahwasanya untuk peningkatan praktik inovatif pada pembelajaran akan terwujud apabila setiap guru mengetahui kemampuan dan juga karakteristik peserta didiknya yang berbeda pada pembelajaran. Lalu ada peningkatan implementasi praktik inovatif dapat dilakukan dengan adanya kegiatan belajar bersama. Jadi yang sudah kita laksanakan yaitu membuat forum atau pombel yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, atau mungkin juga dapat berkoordinasi dengan pihak lain terkait peningkatan kualitas guru dalam pembelajaran. Lalu untuk orang tua di sini diharapkan dapat mendukung program sekolah dan juga melakukan pengawasan serta motivasi belajar di rumah. Jadi anak-anak peserta didik kita dapat terpantau ketika di rumah. Bapak Ibu, saya di sini telah melakukan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Anak-anak kelas 3B setelah mendapat penjelasan materi tentang pelajaran IPAS ekosistem. Nah, anak-anak membuat terarium atau mini ekosistem dari barang-barang bekas. Nah, di sini yang telah dilakukan anak-anak membuat mini terarium, ada yang dari botol, ada yang dari cup, ada yang dari bekas selai. Lalu ditata menggunakan batu, sekam, terus tanah seperti itu untuk tetap dijaga dan juga diawasi nanti perkembangannya. Dan di sini anak-anak juga mencari rumput-rumput liar yang ada di lingkungan sekolah, memanfaatkan lingkungan sekolah untuk dibuat terarium. Lalu untuk gambar yang
sebelah kanan Bapak Ibu, kanan bawah, itu anak-anak melakukan presentasi apa yang mereka telah kerjakan. Setelah anak-anak membuat hasil, anak-anak melakukan pengamatan. Jadi setiap hari anak-anak mengamati apakah ekosistem buatan atau terarium yang mereka buat itu dapat hidup atau berkembang dengan baik atau tidak. Jadi mereka mengamati. Terus di sebelah kanan itu anak-anak mengamati dengan lingkungan sekitar, di mana ada ekosistem dan juga organisme-organisme yang hidup di lingkungan yang sama dengan mini terarium yang mereka buat. Gambar sebelah kiri itu anak-anak mengisi umpan balik pada pembelajaran, dan gambar sebelah kanan itu salah satu hasil karya anak 3B mini terarium dengan bekas botol selai Bapak Ibu. Sampai sekarang alhamdulillah masih hidup. Ya semoga nanti dapat hidup selamanya ya Bapak Ibu. Anak-anak rajin untuk menyiram, karena memang ini misalnya disiram dengan air yang terlalu banyak juga akan mati, tapi kalau tidak disiram juga akan mati. Nah ini untuk lumutnya dari tembok-tembok sekolah itu yang di bawah-bawah itu sekalian dibersihkan, terus anak-anak juga masukkan ke mini terarium. Cukup sekian Bapak dan Ibu paparan dari laporan orientasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Mutiara dan Ganir Mala SPD yang telah menyampaikan paparan seminar laporan hasil. Menginjak acara selanjutnya yaitu tanggapan dan arahan dari mentor kepada yang terhormat Bapak Badrudin SPD. Waktu kami aturkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali saya tidak akan memberikan catatan dan catatan karena sesuai dengan paparan yang disampaikan saya sudah cukup jelas. Hanya ini bertanya. Tadi disampaikan bahwa ada proses umpan balik dari siswa ya. Jadi tadi sudah tayangkan proses pembelajarannya juga ada hasilnya, anak terlibat begitu asik. Bagaimana tanggapan anak-anak? Kalau bisa disampaikan dengan pembelajaran yang di sini disampaikan dengan istilah pembelajaran inovatif dengan program Darling. Kalau bisa dijelaskan, Pak. Terima kasih Pak Badrudin. Saya mencoba menjelaskan. Jadi untuk peserta didik waktu mengisi umpan balik itu mereka sangat senang Pak Badrudin, beda dengan kalau pelajaran menggunakan metode konvensional, karena memang ini baru bagi mereka. Jadi mereka itu melaksanakan proyek dan juga mengamati di lingkungan sekitar. Akhirnya mereka melakukan sinkronisasi Pak Badrudin. Jadi apa yang mereka kerjakan, membuat proyek berupa terarium, itu mereka sinkronkan dengan kehidupan nyata di luar. Misalnya anak-anak tertarik seperti ini, Bu, ini kok tempat saya ada tumbuhan yang mati. Terus ternyata ketika teman kelompoknya ditanya, oh mohon maaf kemarin itu saya nyiramnya itu ke susu, jadi tergesa-gesa. Tidak semua tanamannya itu bisa terkena percikan air seperti itu. Dan ternyata hal-hal seperti itu juga, oh ternyata itu tanaman, anak-anak tahu Bapak. Jadi ketika ternyata tanaman itu kalau lama nggak kena air juga akan mati. Nah terus anak-anak juga mencocokkan. Waktu praktek pada pembelajaran lain juga pernah Bapak. Jadi ketika tanamannya ditaruh luar 3 hari, anak itu lupa menyiram, juga tanamannya layu. Jadi mereka dapat mencocokkan pembelajaran mereka ketika waktu membuat terarium itu dengan keadaan nyata. Jadi anak-anak sangat excited seperti itu. Bahkan sekarang sepulang sekolah anak-anak menyiram dulu terariumnya, karena kalau nanti mati anak-anak juga sedih gitu. Punya saya kok gak bisa berkembang seperti itu Pak. Tapi kalau bagus anak-anak sangat senang. Harapannya ke depan anak-anak berharap kalau nanti lebih banyak lagi pembelajaran yang berkaitan dengan lingkungan, tapi yang asik, dikemas dengan pembelajaran yang menyenangkan. Pak Bapak.
tangan untuk jadi ini kan dan tambahan bahwa memang anak-anak itu ketika belajar dengan lingkungan yang ada itu mereka akan lebih asik daripada hanya apa ya sifatnya abstrak ya. Jadi mau diceritanya atau lihat gambar itu kurang menarik, kalah menarik dibandingkan dengan kalau ditunjukkan dengan benda aslinya. Maka ini sangat baik sekali dari program daring dengan mendukung pada pembelajaran yang inovatif. Ini saya kira perlu terus ditingkatkan. Kalau tadi saya melihat di perencanaan sudah sampai membuat game ya interaktif, itu saya kira satu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu kita terus bisa bersama-sama dengan guru termasuk di kelas lain ya. Anak belajar dengan minimal bukan hanya terkait dengan pembelajaran, tapi akan sadar tiba tanduran ini yang harus disirami mati. Ini jadinya menumbuhkan kesadaran seperti itu. Karena itu yang saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Badrul Dinas PD selaku mentor telah memberikan tanggapan sekaligus pertanyaan. Mungkin ada di antara peserta yang ingin menambahkan, memberikan tanggapan atau bertanya. Sudah cukup, bagus, mantap, oke, ya, terima kasih. Mungkin acara selanjutnya penandatanganan berita acara seminar. Ada yang terhormat Bapak Badrul Dinas PD dan Ibu Mutiara. Terima kasih. Demikian acara seminar laporan hasil pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Sebelum acara ditutup, sejenak mari kita berdoa memohon kepada Allah SWT karena telah berakhirnya acara ini dan berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilakan. Cukup. Demikian saya selaku moderator sebagai pembawa acara, ada kurang lebihnya baik apa yang saya sampaikan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.